Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar matematika ya. Hari ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Tujuannya hampir sama dengan pertemuan kita di paling awal dulu ya. Pertemuan pertama fungsi kuadrat, yaitu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Bedanya sama yang dulu, hari ini kita akan menentukan titik-titik di titik-titik grafik yang memotong di sumbu X, yang memotong di sumbu Y, dan titik optimumnya. Minggu lalu kita sudah belajar cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, cara itu akan kita aplikasikan di sini. Jadi, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat kartesius ini kan ada sumbu Y yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Nah, grafik akan memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti kita cari dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Lalu yang kedua, grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik optimum. Titik optimum bisa kita cari ya sumbu simetrinya dulu. Rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Setelah kita menentukan sumbu simetri, kita menentukan nilai optimum. Rumusnya ya F negatif B per 2A sama dengan Y sama dengan negatif D per 4A. Lalu kita menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Dan yang terakhir, kita hubungkan titik-titik sehingga membentuk kurva mulus. Kurvanya parabola ya. Oke. Yuk langsung kita terapkan langkah-langkah tadi di contoh soal. Gambar grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Yang pertama tadi kita menentukan ya titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, yang pertama, grafik memotong sumbu X jika fx sama dengan Y sama dengan 0. Jadi fx-nya kita buat 0 dulu. Fungsinya ditulis dulu, lalu fx-nya 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Ini merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, cara mencari X-nya tinggal kita faktorkan atau pakai rumus ABC. Yang ini kita pakai pemfaktoran dulu ya. Yang dikalikan itu hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan negatif 2. Berarti kan angkanya positif dan negatif. Berapa? Ya, negatif 4 dan 2. Jadi, akar-akarnya adalah, atau X-nya adalah X sama dengan 4X dikurangi 4 sama dengan 0, atau X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah 4, atau X-nya negatif 2. Oke, sampai sini paham ya? Titiknya adalah, sehingga grafik memotong sumbu X di titik 4,0 dan negatif 2,0 karena tadi Y-nya 0 ya. Jadi di sini 0. Yang kedua, grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Jadi grafiknya akan memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Fx-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. X-nya disubstitusikan. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Hasilnya Y sama dengan
negatif 8. Sehingga titik yang memotong di sumbu Y adalah 0, negatif 8. 0-nya dari X-nya ini 0. Lanjut, menentukan titik optimum. Nah, titik optimum di sini ini termasuk titik minimum atau titik maksimum? Ya betul, titik minimum ya. Karena A-nya ini, koefisien X kuadratnya ini adalah positif atau A lebih besar dari 0. Yang pertama kita menentukan sumbu simetrinya dulu. Pakai rumus ya, X sama dengan negatif B per 2A. Oke, tinggal kita substitusikan nilai B. Nilai B-nya negatif 2, nilai A-nya 1. Sehingga menjadi negatif kali negatif 2 per 2 kali 1. Sehingga ini 2 per 2 sama dengan 1. Setelah itu kita cari nilai optimum. Nah, nilai optimum ini bisa dicari. Kalau sumbu simetrinya udah ketemu, bisa cari ya. Tinggal kita substitusikan X ini, X sumbu simetri ini ke fungsi kuadrat. Jadi F1 sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Substitusikan 1 sehingga menjadi 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Hasilnya negatif 9. Sehingga titik optimumnya adalah 1, X-nya 1, Y-nya negatif 9. Nah, cara mencari nilai optimum, kita juga bisa menggunakan rumus. Iya, rumusnya ini ya, Y sama dengan negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Substitusikan biasa. Sehingga jadi negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8 per 4A. Sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 32 per 4. Sama dengan negatif 36 per 4. Negatif 9. Sama ya. Bisa menggunakan cara ini atau menggunakan rumus. Nah, tadi kan kita udah ketahui tuh titik-titiknya. Tinggal kita gambar di koordinat kartesius yang memotong dengan sumbu X. Itu tadi 4,0 dan negatif 2,0. Yang memotong di sumbu Y 0, negatif 8. Lalu titik optimum. Tuh, titik minimumnya di sini adalah 1, negatif 9. Nah, titik minimum ini juga disebut titik balik. Jadi saat grafiknya turun kayak gini, di titik minimum atau di titik balik ini, mereka berbalik ke atas. Nah, sehingga terbentuklah parabola. Gampang ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung gambar kurvanya. Tapi mungkin lumayan susah ya, sehingga kita memerlukan beberapa titik bantu. Nah, jadi kita cari nilai titik di sini. Jika X-nya negatif 1, jika X-nya 2, jika X-nya 3. Di antara titik-titik yang sudah kita ketahui. Jadi kalau X-nya negatif 1, jadi negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 8. Hasilnya negatif 5. Terus 2 disubstitusikan ke fungsi ini. Jadi 4 dikurangi 4 dikurangi 8. Hasilnya negatif 8. 3 substitusikan juga, jadi 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 8. 9 dikurangi 6 dikurangi 8. Hasilnya negatif 5. Oke, tinggal hubungkan dengan garis hubungan titik-titik ini ya, sehingga bentuk kurva mulus. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nomor 2.
gambar sketsa grafik fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8. Kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat dulu. Dengan sumbu x. Berarti nanti fx-nya sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini, supaya kita lebih mudah memfaktorkannya, bisa kita ubah ke kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Biar koefisien x kuadrat ini positif 1 ya. Sehingga jadi 0. 0 kali negatif 1 kan 0. Nah, ini kali negatif 1 x kuadrat. Kali negatif 1 min 6x. Kali negatif 1 plus 8. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang ya kita faktorinnya. Yang dikalikan itu 8. Yang dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, perkaliannya positif, tapi penjumlahannya negatif. Berarti, ya faktornya negatif semua ya. Jadi berapa? Negatif 4 dan negatif 2. Oke. Jadi X dikurangi 4, X dikurangi 2. Sama dengan 0. Jadi X kurangi 4 sama dengan 0, atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga ditemukan X-nya 4 dan X-nya atau X-nya 2. Jadi titik potong di sumbu X-nya adalah titik 4,0 dan 2,0. Kita ketemu sumbu X, kita sumbu Y. Sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, fungsi ini, dari fungsi soal, kita substitusikan nilai X sama dengan 0-nya. Sehingga jadi negatif 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurangi 8. Hasilnya ya negatif 8. Sehingga titik yang memotong sumbu X adalah 0, negatif 8. Sudah ketemu titiknya, kita lanjut ke menentukan titik optimum. Nah, titik optimumnya ini adalah titik maksimum. Kenapa? Karena A-nya ini adalah negatif atau A-nya kurang dari 0. Sumbu simetri sama dengan rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Jadi B-nya 6, A-nya negatif 1. Jadi negatif 6 per negatif 2 sama dengan berapa? 3. Oke, setelah itu kita substitusikan X3 ini ke grafik untuk menemukan nilai optimumnya. Sehingga didapat negatif 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 dikurangi 8. Sama dengan negatif 9 ditambah 18 dikurangi 8. Ini adalah 1. Kita bisa menggunakan cara ini ya. Menentukan nilai optimum bisa menggunakan cara yang X sama dengan 3 atau sumbu simetrinya disubstitusikan ke fungsi atau pakai rumus. Nah, kalau pakai rumus itu kalian gunakan kalau X-nya ini atau sumbu simetrinya ini nanti ketemunya pecahan. Nanti lebih mudah pakai rumus. Kalau bilangan bulat seperti ini tinggal substitusikan saja ke fungsi untuk mendapatkan nilai optimum. Nah, di sini kita sudah menemukan titik optimumnya ya, yaitu 3,1. Lalu kita gambar titik-titik ini koordinat kartesius. Jadi ya, nah kita butuh beberapa titik bantuan nih di antara titik-titik yang sudah kita ketahui. Jadi nanti di X1, X5, dan X6. Kita cari X1. Substitusikan jadi 1 ditambah 6 dikurangi 8. Jadinya negatif 3. Lalu 5. Jadi negatif 25 ditambah 30 dikurangi 8. Jadinya negatif 3. X-nya 6. Berarti negatif 6 kuadrat ditambah 6 kali 6
dikurangi 8. Negatif 36 ditambah 36, 0. Kurangi 8, jadi negatif 8. Kita gambar titik ini di koordinat kartesius. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita hubungkan antar titik dengan kurva mulus. Oke, gampang ya? Oke, gampang lah. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat dulu. Nah, grafik memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Kebalikannya ya, sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau sumbu Y, X-nya yang 0. Lalu yang kedua, menentukan titik optimumnya. Gimana caranya? Kita cari sumbu simetri dan nilai optimum. Lalu menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Nentuin titiknya di antara titik-titik yang sudah diketahui tadi ya. Lalu yang terakhir, menghubungkan titik-titik sehingga membentuk kurva mulus. Yang terakhir ini udah bisa lah ya. Kalau udah ada titik-titiknya tinggal dihubungkan. Untuk tugas, untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan soal ini. 2 soal ini ya. Gambar grafik fungsi kuadrat 1 dan 2. Silakan kerjakan di buku petak, buku tugas masing-masing. Jika masih ada kesulitan atau kurang paham, bisa tanyakan ke Ibu atau ke Bu Alam. Walaupun sekarang masih belajar di rumah, tapi tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan.